Hadirin rahimakumullah. Kemudian berziarah setahun sekali, bersedekah ganjaran untuk mayit setahun sekali. Lalu kalau waktunya cukup dibacakan riwayat hidup sejarah perjuangan yang dihauli dengan maksud agar diteladani. Itu juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Syarhus Sudur halaman 92 riwayat Baihaqi, dulu ditambahi Habib Soleh, itu juga riwayat Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Pas saya ngaji haul di Habib Soleh, itu ada tambahan satu kiai riwayat Imam Ahmad bin Hanbal yang lafadznya hampir sama. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yazuru syuhada bi Uhudin fi kulli haulin wa indama wasala syi'ba qala salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Nabi itu setahun sekali, rutin setahun sekali mesti berziarah ke pahlawan perang Uhud. Sesampainya di ereng-ereng Bukit Rumat, dari situ menghadap ke makamnya Sayyidina Hamzah dan yang lain-lain, Nabi mengucapkan salam, doa maksudnya, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Summa fa'ala misla dzalika Abu Bakrin, summa Umar, summa Utsman. Lalu setelah Nabi sedo, tradisi menziarahi makam syuhada perang Uhud itu dilanjut oleh Abu Bakar, Umar, Utsman setahun sekali. Dan Timur Tengah khususnya Arab Saudi hilang itu karena dikuasai Wahabi. Untung seonok TNI Polri yang setiap 16 Agustus TNI Polri kita termasuk TNU Banser ke TNU. TNI Polri setiap 16 Agustus sore ziarah nyekar tabur bunga ke taman makam pahlawan. Yang itu dulu juga dilakukan Nabi setahun sekali ke kompleks pemakaman syuhada perang Uhud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jelas nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, juz 2, halaman 370. La in kana yadbahu syata yauma wafati Khadijah. Thumma yaqulu idhabu bizi ila fulanah fa innaha kanat jarata Khadijah. Idhabu bizi ila fulanah fa innaha kanat sadiqata Khadijah. Wala in kana yuksiru min dzikriha. Faqultu ay Aisyah laqad kanat kaita wa kaita, dan seterusnya. Maknanya ini hadis Bukhari Muslim, Nabi itu setiap tanggal bertepatan hari wafatnya Siti Khadijah, berarti setahun sekali haul, Nabi mesti menyembelih kambing. Setelah dimasak mateng, terus Nabi dawuh, ki paring nokono kuwi mbiyen tanggane Khadijah, iki paring nokono terno kono kuwi mbiyen koncone Siti Khadijah. Bersedekah begitu setahun sekali, bertepatan hari wafatnya Siti Khadijah. Sambil Nabi banyak yuksiru min dzikriha, Nabi banyak menceritakan sejarah riwayatnya Siti Khadijah. Sambil acara begini, mungkin ada rawon-rawon, ada gule-gule, tapi juga ada acara membaca manakib riwayat hidup dan perjuangannya Mbaye Maskur, Mbaye Tolha, Ustaz Ja'far, dan yang lain-lain begitu. Terus Kiai Mas'ud Ali, biar diketahui oleh jamaah, karena nggak boleh orang itu melupakan sejarah. Jas merah
Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kalau sejarah itu dihilangkan, artefak, bukti-bukti dihilangkan, suatu saat ini jadi klim-kliman antar kelompok. Terus geger, siapa, kelompok mana, akidah apa, paham apa, organisasi apa yang secara syarak dan kesejarahan berhak mengelola masjid Sabilillah, berhak mengelola yayasan Sabilillah. Kalau sejarah dihilangkan, geger besok kabeh-kabeh royoan, apalagi terus pakai dalih. Ini kan wakaf milik Allah, siapapun boleh. Enggak karu-karuan mas, maling-maling iso dadi takmir bareng. Nah, tapi ada sejarah, wala ingkana yuksiru min dzikriha. Benar-benar Nabi banyak menyebut riwayatnya Siti Khadijah. Nanti suatu saat kalau bukunya jadi bagus, dibaca oleh Gus Anas atau siapa, riwayat singkat perjuangan Bayai Maskur. Ini dulu tanah hadiah dari negara untuk Bayai Maskur sebagai panglima pasukan Sabilillah yang ikut berjasa besar memerdekakan negara. Dihadiahi niki. Terus kali Bayai Maskur diwakofaken dadi niki. Bayai Maskur itu dulu ketua PBNU, ya. Jadi yang berhak mengelola ya anak cucu kelompok penerus yang secara akidah anak sahnya Bayai Maskur, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini lek niru Kanjeng Nabi, sedekah, lalu juga membaca riwayatnya yang dihauli. Lalu di kalangan masyarakat awam istilahnya biasanya bukan haul, tapi mendak. Mendak itu setahun sekali bertepatan tanggal wafatnya bapak atau ibu. Ngenek nih bancaan ala kadarnya, ngundang tonggo-tonggo, nyuwun kiriman donga kalih Fatihah dari tonggo-tonggo. Napa niki nengeri bapak, mendai bapak. Sedikit beda dengan haul. Kalau haul itu di samping ada acara mendoakan, karena yang dihauli itu tokoh, nggak boleh dihilangkan sejarah perjuangannya, nggak boleh dihilangkan jejaknya. Kita perlu meneladani juga. Maka acaranya bukan hanya sedekah gaya nengeri sedone, tapi yang dicontohkan Nabi juga ada acara yuksiru min dzikriha, banyak menceritakan riwayat Siti Khadijah, banyak menceritakan Bayai Maskur. Dene bapak kula panjenengan wong biasa, ya nggak perlu Gus Anas sembarang dirawone rame-rame menghauli bapak kula Pak Pairin, biyen tukang angon wedhus ngono, cekap dikirimi doa, dan ganjaran-ganjaran sedekah itu dihadiahkan untuk bapak yang wafat. Terkecuali kalau bapak Isamen itu sebetulnya jasanya besar, tapi selama ini nyun sewu nggak ada orang yang mengetahui. Bapak Isaman wong biasa, tapi ternyata dua anak limo hafid Quran kabeh. Anake master doktor dadi tokoh. Itu meskipun wong biasa, duduk wong biasa. Nggak mungkin wong biasa bisa menghantar anak menjadi anak top-top itu. Nah, kula kinten ngoten niku juga layak dihauli, diceritakno sejarah perjuangannya, bagaimana zuhudnya, bagaimana qanaahnya, bagaimana tirakatnya, bagaimana poso Senin Kemisnya, kok sampai bisa menghantar anak-anak sukses. Cek diteladani yang lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.